Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan melakukan micro teaching sederhana guna untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Nah, setiap melakukan kegiatan di luar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Pertama-tama, kenalkan nama Ibu Rismayani. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, untuk absen pertemuan kali ini Ibu sudah siapkan di LMS. Untuk absen Ibu akan tutup setelah pembelajaran hari ini selesai. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang tahap pembuatan jadwal kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan membacakan indikator dan tujuan pembelajarannya. Indikator yang pertama menjelaskan pengertian dan tujuan pembuatan jadwal kerja. Yang kedua, menyusun jadwal kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan pembuatan jadwal kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung secara benar dan percaya diri. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyusun jadwal kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung secara satuan dan percaya diri. Yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merancang jadwal kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung secara tepat dan teliti. Apa itu tim schedule? Tim schedule, ada yang tahu? Tim schedule atau jadwal pelaksanaan adalah suatu alat pengendali prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Di sini menerapkan kapan waktu penyelesaiannya, waktu yang dibutuhkan pekerjaan atau durasi kerja dan perkiraan waktu selesainya pekerjaan. Jadwal pelaksanaan proyek menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, tenaga kerja, biaya, alat, bahan baku, metode pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Jadwal pelaksanaan proyek. Jadwal pelaksanaan proyek terbagi menjadi dua, yaitu untuk menentukan dan menetapkan, terbagi lagi menjadi tiga, yaitu waktu pelaksanaan, yang kedua inti pelaksanaan, yang ketiga alokasi sumber daya yang digunakan. Jadwal pelaksanaan proyek menunjukkan yang pertama, bagaimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan. Yang kedua, untuk menentukan pelaksanaan proyek. Pentingnya jadwal kegiatan. Jadwal pelaksanaan proyek, jika jadwal salah, maka pelaksanaan tidak berjalan lancar dan otomatis proyek bisa gagal. Diperlukan orang yang berpengalaman dalam menjadwalkan pada pelaksanaan proyek sebelumnya. Jika monitoring penjadwalan yang tepat akan menghasilkan sumber daya maksimal, waktu efisien, hasil pelaksanaan berkualitas.
Nah, adapun tujuan penyusun jadwal kegiatan pelaksanaan proyek, yang pertama mengetahui awal dan akhir pelaksanaan proyek. Yang kedua, mengetahui durasi setiap kegiatan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, menetapkan penyediaan dan penggunaan SDM, material, alat, dana atau metode. Yang keempat, sebagai alat monitoring, pengendalian dan evaluasi proyek. Ada juga manfaat jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama, menampilkan hubungan tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi tahap urutan kegiatan. Yang ketiga, menampilkan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang keempat, menampilkan biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menampilkan kebutuhan material yang diperlukan. Yang keenam, menampilkan kebutuhan peralatan untuk tiap kegiatan. Yang ketujuh, menampilkan metode kerja yang diterapkan untuk setiap kegiatan. Adapun fungsi jadwal pelaksanaan proyek, yang pertama sebagai pedoman pelaksanaan bagi kontraktor, yang kedua sebagai pedoman bagi direksi untuk monitoring pekerjaan sesuai jadwal atau tidak, yang ketiga sebagai pedoman untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan, yang keempat sebagai pedoman untuk mengatur kecepatan suatu pekerjaan, yang kelima sebagai pedoman menetapkan tahap-tahap pekerjaan sesuai urutan waktu pelaksana. Yang keenam, sebagai pedoman untuk memperkirakan biaya yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketujuh, sebagai pedoman untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja, jumlah dan macam-macam alat serta material yang diperlukan. Nah, aktivitas penjadwalan pelaksanaan proyek, yang pertama mengembangkan struktur penjadwalan kerja secara rinci, yang kedua memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan, yang ketiga menetapkan urutan kegiatan dalam urutan tepat, yang keempat menyusun dan menentukan material, peralatan dan SDM yang tepat untuk setiap kegiatan. Nah, yang kelima, menyusun anggaran biaya yang rinci untuk setiap kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan jadwal pelaksanaan proyek, yang pertama kondisi alam, perlu dipantau dan dipelajari kondisi lapangan. Yang kedua, metode pelaksanaan, spektek dan gambar DET yang sesuai persyaratan. Yang ketiga, sumber daya, kemampuan dan keahlian yang dimiliki para pekerja. Keempat, faktor iklim dan cuaca. Rencana pelaksanaan di musim hujan atau kemarau akan berbeda hasilnya. Yang kelima, jenis pekerjaan, akses jalan masuk apa sudah ada atau perlu dibuat baru. Yang keenam, kapasitas area kerja proyek THP SD yang diperlukan selama operasional pelaksanaan proyek. Dan yang ketujuh, peraturan setempat dan adat istiadat atau budaya. Faktor penentu pembuatan jadwal rencana pelaksanaan proyek. Yang pertama, penjadwalan pelaksanaan proyek konstruksi selayaknya harus direncanakan secara matang dan optimal guna menghindari terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek serta dampak-dampak buruk lainnya. Yang kedua, kemampuan dalam memperkirakan waktu alokasi sumber daya atau orang, peralatan, material yang akan dialokasikan selama proyek konstruksi berlangsung. Hal ini penting mengingatkan seringnya terjadi penyimpangan waktu transportasi sumber daya selama proses konstruksi. Misalnya yang paling sering terjadi yaitu keterlambatan dalam pengiriman material ke lokasi proyek yang tentunya akan berpengaruh secara langsung terhadap durasi total pelaksanaan proyek yang telah direncanakan. 3. Keteraturan yang sistematis dan
ketentuan dalam tahapan perencanaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, misalnya urutan sistematis item pekerjaan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir yang berurutan dan logis sesuai dengan kondisi serta perencanaan alokasi sumber daya saat proyek konstruksi berlangsung. Hal ini juga ditentukan dari tingkat pengalaman seseorang perencana jadwal pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan. 4. Kemampuan estimasi lama durasi waktu pelaksanaan pada suatu item pekerjaan juga menentukan tingkat keberhasilan perencanaan penjadwalan suatu proyek konstruksi, di mana pada faktor ini diperlukan analisis terhadap besar produktivitas sumber daya yang akan digunakan. Nah, misalnya produktivitas tenaga kerja dan peralatan terhadap volume total pekerjaan yang akan dikerjakan. Bahkan dalam hal ini, seorang estimator dapat secara langsung menentukan nilai durasi waktu pelaksanaan berdasarkan pengalaman empiris yang biasa terjadi di lapangan. Kelima, kemampuan estimasi terhadap hal-hal yang mungkin dapat tercapai di luar perencanaan selama proses konstruksi berlangsung. Ini juga menjadi faktor tambahan yang setidaknya harus dimiliki oleh seorang estimator dalam memprediksi durasi suatu item pekerjaan. Hal tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, misalnya cuaca, kerusakan peralatan, timbulnya kecelakaan kerja, masalah sosial, timbulnya klaim, dan sebagainya. Jenis jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama, jadwal pelaksanaan tertentu. Jadwal tertentu seperti jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan. Dan yang kedua, barkar atau gantkar. Barkar ditentukan oleh L-Gantt dan Predict W Tayar dalam bentuk bagan balok, panjang balok, mempresentasikan sebagai durasi setiap kegiatan. Sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal dan kolom arah horizontal menunjukkan skala waktu. Saat itu mulai dan akhir dari sebuah kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram bata. Gantkar dapat membantu pengguna untuk memastikan yang pertama, semua kegiatan telah direncanakan, yang kedua, urutan kinerja telah diperhitungkan, yang ketiga, perkiraan waktu kegiatan telah tercatat, keempat, keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Nah, inilah contoh Gantkar. Keuntungan penggunaan Gantkar. Yang pertama, sederhana, mudah dibuat dan dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dan penyelenggaraan proyek. Yang kedua, digunakan untuk menjadwalkan sederhana atau proyek yang kegiatannya tidak terlalu berkaitan dengan proyek kecil. Yang ketiga, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya saat pelaporan. Yang keempat, mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Kelemahan Gantkar. Yang pertama, tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara suatu kegiatan dan kegiatan lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal secara keseluruhan. Yang kedua, sulit mengadakan penyelesaian atau perbaikan diperlukan karena pada umumnya ini berarti membuat bagan balok baru. Yang ketiga, tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara aktivitas dan bagaimana satu aktivitas berkaitan dan aktivitas lain bila waktunya terlambat atau dipercepat, sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap Gantkar. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu membagikan kelompok pada kalian. Nah, nantinya setiap kelompok akan berdiskusi dan
sekalian tentang tahap pembuatan jadwal kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Terakhir, sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri pada adik-adik sekalian. Nantinya soal akan di-share ke grup kalian. Untuk pengumpulan tugasnya paling lambat dikirim besok pada jam 1 siang. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.